Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mardiah, mahasiswa Universitas Matlaul Anwar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Perkembangan, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang memiliki masalah psikis, yaitu depresi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam berkepanjangan dan rasa tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Depresi bisa menyerang siapa saja, bahkan mungkin Anda telah mengalaminya. Seseorang dapat dikatakan mengalami depresi jika gejala-gejala yang dimaksud dengan depresi tersebut telah berlangsung selama 2 minggu. Ada beberapa gejala yang muncul pada seseorang yang mengalami depresi, baik itu gejala secara fisik atau psikis. Gejala secara psikis diantaranya 1. Mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, tidak stabil secara emosional. Yang ketiga, merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan gejala fisik diantaranya yang pertama, selalu merasa lelah dan tidak bertenaga. Yang kedua, selalu merasa pusing dan sering merasa nyeri tanpa ada penyebab yang jelas. Dan yang ketiga yaitu mengganggu selera makan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung melakukan wawancara bersama seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apakah minggu-minggu ini Anda lebih sering menangis daripada minggu-minggu sebelumnya? Iya, memang untuk minggu ini bisa dikatakan hampir tiap hari karena emang beban kehidupan saya untuk di minggu ini, bahkan untuk di bulan-bulan ini sangat berat. Jadi apa ya? Saya kira bagi diri saya sendiri pengobat rasa sakit yang sedang saya alami itu cuma nangis. Solusinya itu doang. Apakah Anda tidak pernah curhat ke orang lain? Tidak, karena emang orang lain kadang emang orang lain ada yang benar-benar merespon kita, tapi 80% mereka hanya cuma ingin tahu tanpa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, ketika mereka tahu, ya mereka hanya mentertawakan gitu. Jadi udah tahu pasti bilangnya ya itu kehidupan kamu. Jadi intinya kenapa saya nggak mau curhat ke orang lain ya kayak gitu. Lebih baik saya pendam sendiri gitu. Buat apa sih? Daripada saya curhatan ke orang lain dan endingnya mereka salah penafsiran dari hal ini. Mereka menyampaikan gini. Jadi buat saya buat apa gitu. Setiap orang pasti memiliki sahabat, teman baik, saudara yang istilahnya lebih dekat dengan kita gitu. Tahu seluk-beluk kehidupan kita, kenapa tidak mencoba cerita ke orang tersebut? Sudah pernah cerita, bahkan juga hampir dibilang sering gitu cerita kepada orang lain yang memang dianggap kita itu paling dekat dan akan memahami kondisi kita itu. Tapi di balik itu semua pemikiran kita salah. Jadi ketika kita mempercayai itu semua, bahwa orang yang kita anggap dekat dan bisa dipercaya itu bohong gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa segala hal dan permasalahan yang saya rasakan saya milih pendam sendiri. Baik. Apakah pekan ini Anda mengalami kecewa dengan diri Anda sendiri? Kalau
untuk merasakan kecewa saja di minggu ini emang banget gitu ya, karena saya sudah menganggap orang yang paling saya anggap istilahnya nomor satu, diprioritaskan gitu kan istilahnya, secara tidak langsung bikin saya kecewa dalam segi apapun itu. Intinya saya terlalu berharap besar apapun itu. Intinya saya terlalu berharap besar dan merasakan kecewa yang sangat besar juga gitu. Jadi kecewanya saya dengan diri saya, kenapa sih harus berharap dan mengharapkan sesuatu itu kepada orang lain, dan orang lain itu memang bisa disebut bagian dari kehidupan kita gitu, bagian dari hidup kita, tapi di balik itu semua kita tidak memikirkan bahwa akan terjadi hal pahit dan hal yang tidak diinginkan di kehidupan kita. Apakah saya boleh tahu orang tersebut itu ada ikatan keluarga, ataukah hanya sekedar sahabat atau teman, atau mungkin itu boyfriend kamu? Untuk seseorang itu memang buat diri saya gitu kan, yang pertama termasuk dari keluarga juga, karena memang bisa dikatakan sosok yang bagi saya nomor satu gitu kan. Ketika kita berharap kepada dia, tapi apa ya, secara tidak langsung gitu dia menyakitkan, karena emang ada beberapa faktor gitu kan, tapi setidaknya saya berharap ke dia memang, oh dia jadi panutan saya nih, dia jadi nomor satu nih di keluarga saya. Tapi tanpa saya sadari dia mengecewakan, dan mengecewakannya juga bukan hanya ke saya sendiri gitu kan. Siapa saja? Termasuk adik-adik saya juga gitu. Memang sih kita kan tidak tahu permasalahan orang tua kita seperti apa, tapi di saat orang tua punya problem itu kita sedikit bisa menyimpulkan gitu. Dan seharusnya juga gitu kan, bagi orang tua katanya kan apa sih yang gak buat anak gitu, tapi secara tidak langsung mereka membunuh batin anaknya sendiri gitu. Dan yang membuat saya kecewa berat ya kayak gitu, kenapa sih gitu kan harus kayak gini gitu. Di sisi lain adik-adik saya masih butuh kasih sayang, masih butuh perhatian, masih masanya pertumbuhan. Bahkan saya sendiri pun gitu kan, yang udah segede gini, batin saya sakit. Dan saya sering bilang ke orang tua saya, tidak perlu diceritakan kepada adik-adik saya, karena untuk tidak diceritakan pun mereka bakal tahu. Jadi kecewanya saya itu, kenapa sih jadi kayak gini gitu. Bagaimana menurut Anda akan masa depan yang akan Anda tempuh? Apakah Anda takut? Untuk perihal takut, semua orang pasti takut, karena siapa sih yang tahu kita ke depannya seperti apa dan nasib kita seperti apa. Cuman kita sebagai manusia paling cuma bisa berdoa, ikhtiar dan berusaha. Selebihnya pasti kita menyerahkan sama Allah kan. Jadi semua orang pasti berpikiran, oh masa depan saya kayak gimana sih, masa depan saya seperti apa sih gitu. Kita tidak tahu. Cuman yang saya pegang teguh itu kita berusaha, ikhtiar dan berdoa, itu saja. Apakah Anda khawatir akan masa depan Anda dan takut akan masa depan yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Untuk saya sendiri memang soal masa depan saya memang merasa takut. Karena apa? Pasti banyak faktor yang akan menghalangkan. Jadi
saya karena memang kata saya tadi, jadi ada beberapa faktor yang pasti akan menghalang. Jadi saya takut kalau misalkan seperti cita-cita saya soal kuliah atau apa berhenti di tengah jalan karena faktor biaya atau apa. Jadi otomatis kan cita-cita kita sedikit terhambat kan. Nah, salah satunya itu, dan takut akan masa depan saja kan, kita takut tapi tidak berusaha aja kan sama aja bohong gitu. Jadi intinya gitu. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa sebagai orang yang gagal? Untuk minggu ini, bahkan untuk bulan-bulan sebelumnya juga, saya sering merasa orang yang gagal, bahkan disebut sebagai orang paling gagal. Yang pertama di dunia pekerjaan. Karena kenapa saya sering merasa gagal? Karena ketika kita ditugaskan untuk melakukan hal ini, kita tidak bisa melakukannya karena memang kita bukan tidak bisa, jadi butuh proses juga kan buat kita bisa. Tapi ketika kita kamu harus benar-benar bisa. Nah, di situ saya merasa diri saya gagal dan kok diri saya nggak mampu sih gitu. Bahkan sering berpikiran saya mau berhenti kerja karena hal ini. Jadi terlalu ditekan untuk kamu harus bisa. Sedangkan kita kan sebagai manusia diciptakan memang sama, tapi tidak semua isi otak manusia dan pemikiran, bahkan cara bicaranya pun sama gitu kan. Jadi yang merasa diri saya gagal seperti itu. Jadi ketika kita disuruh melakukan sesuatu, kita tidak bisa, memang bukan tidak bisa, tapi butuh proses waktu dan yang cukup lama juga gitu kan untuk kita memahami itu semua. Apa harapan Anda untuk diri Anda sendiri dalam 4 tahun ke depan? Untuk harapan saya, salah satunya adalah membahagiakan kedua orang tua, dan saya juga menginginkan ingin diri saya menjadi yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Karena memang untuk sekarang dan 4 tahun ke depan, yang saya pikirkan adalah orang tua dan adik-adik saya sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan apa sih keinginan saya untuk 4 tahun ke depan, ya tentu saja keinginan saya adalah membahagiakan orang tua dan orang-orang yang di sekitar saya. Dan harapan saya juga untuk kedua orang tua semoga lebih baik dari sekarang, lebih mementingkan anaknya. Dan harapan saya untuk kedepannya semoga keluarga saya dipersatukan dengan utuh, diberikan kebahagiaan, dan intinya saya ingin semuanya kembali seperti dulu dan kedepannya harus jauh lebih baik. Memangnya seperti apa hubungan Anda bersama keluarga Anda pada saat sekarang ini? Untuk hubungan emang baik, sangat terbilang baik banget. Cuman memang keadaan aja yang membuat kita istilahnya berbeda. Kalau disebutkan hubungan dengan keluarga memang baik, cuman ada beberapa masalah yang memang membuat semuanya berbeda gitu. Apakah masalah Anda yang Anda lalui saat ini berat, atau mungkin masalah yang Anda lalui saat ini bisa dilalui dengan baik oleh Anda? Bagi saya memang sangat berat karena jadi anak broken home itu bukan perkara yang mudah. Sedangkan saya di sini posisinya jadi anak yang pertama, cewek lagi. Jadi harus benar-benar jadi Wonder Woman buat adik-adik saya. Saya secara tidak langsung menggantikan posisi bapak saya sebagai kepala keluarga. Jadi sangat berat bagi saya. Beratnya apa?
kita harus memikirkan kehidupan kita sehari-hari, harus memikirkan adik-adik kita, harus memikirkan masa depan adik kita. Sedangkan kalau memang orang tua sudah berpisah, jadi beda, semuanya akan terasa beda. Jadi saya di sini sebagai anak pertama dan saya yang jadi tulang punggung mereka gitu. Saya harus jadi penguat, harus jadi yang sering mensupport mereka, bahwa istilahnya supaya adik-adik saya tidak berpikiran bahwa mereka itu sedang mengalami broken home. Cukup saya aja yang merasakan, karena bagi saya sendiri sudah bisa dikatakan bahwa saya itu sudah dewasa. Bagi saya itu hal berat banget, apalagi ketika adik-adik saya tahu kalau misalkan hal orang tuanya itu sedang broken home. Jadi tanpa kita sampaikan, tanpa kita ceritakan, batin mereka akan terus ngalir. Jadi tidak perlu dengan ucapan, mereka akan tahu gitu. Dari permasalahan yang Anda katakan tadi, siapa orang yang berpengaruh dalam hidup Anda? Ayah ataukah ibu Anda sendiri? Mengapa? Bagi saya memang keduanya sangat berpengaruh, karena bagi saya salah satu penyemangat paling kuat itu adalah kedua orang tua. Jadi kalau misalkan kita hanya cuma mengharapkan sama ibu saja, lantas bapak dianggap sebagai apa gitu kan? Walaupun memang posisinya sudah bapak sama ibu itu sudah beda status gitu istilahnya, tapi tetap sama. Saya mengharapkan keduanya. Saya istilahnya nggak mau ada pembeda antara bapak sama ibu. Tetapi mungkin dari kedua orang tua Anda tersebut, mungkin yang lebih dekat dengan Anda itu ayah ataukah ibu? Kalau untuk kedekatan sih saya lebih ke mama, karena memang untuk ke mama karena dia kan sering punya waktu di rumah, jadi kita sering dekat, sering ngobrol. Kalau untuk bapak kan kesehariannya juga kan dia kerja, jarang di rumah, jadi untuk dekat saja jarang gitu. Jadi kalau ngomongin soal kedekatan pasti sama ibu. Apa ketakutan terbesar dalam hidupmu? Ketakutan saya untuk sekarang adalah saya nggak mau orang tua saya berpisah itu menjadikan adik-adik saya itu untuk putus sekolah. Dan hal yang paling saya takutkan itu seperti itu, dan yang saya paling harapkan, saya bahkan menginginkan adik saya itu sekolah ataupun apalah lebih tinggi dari saya. Dan saya juga kan berpikirnya, saya harus mampu nih menghidupkan dan membiayai mereka tanpa istilahnya sosok bapak gitu. Dan hal yang paling saya takutkan adalah ketika saya menemukan jodoh saya menikah, dan kebetulan misalkan seseorang yang tidak peduli dengan keluarga, secara tidak langsung dia tidak punya rasa kasihan yang sangat gitu kan. Jadi nantinya bakal ada pembeda gitu. Jadi pasti kalau menemukan jodoh yang seperti itu, lantas adik-adik mau dibiayain sama gimana gitu. Kalau emang kita kan nggak tahu kita jodohnya itu siapa dan nikahnya itu pun kapan gitu kan. Yang saya takutkan itu. Jadi udah mah gitu kan, sosok bapak udah nggak ada gitu kan. Ditambah orang yang dianggap kita jadi panutan kita itu emang tidak sungguh-sungguh menyayangi keluarga kita juga. Dapat dikatakan Anda takut dikecewakan
Anda mungkin takut untuk menikah. Dari permasalahan yang Anda rasakan saat ini, apa yang membuat Anda semangat untuk terus menjalani hidup ini? Karena yang bikin saya semangat adalah ketika kita melihat keadaan, kita harus berpikir, ada yang harus kita hidupi, ada yang harus kita biayai. Jadi salah satunya itu yang bikin saya semangat. Karena memang, dan yang kedua adalah support dari orang tua. Kalau misalkan kita semangat untuk menjalani hal apa aja tanpa support dari orang tua, itu sama aja bohong. Jikalau saya boleh tahu, memangnya berapa adik yang Anda miliki? Apakah adik-adik Anda itu dijadikan sebuah beban dalam hidup Anda? Untuk jumlah adik saya adalah 3. Kalau disebut beban sih enggak, cuman saya ya namanya anak yang pertama, kakak yang pertama, jadi lebih mementingkan gitu. Jadi kalau disebut beban banget sih enggak sih. Apa yang membuat Anda tidak percaya diri dan Anda memilih diam ketika Anda sedang bersama teman di tempat yang ramai dan Anda tidak berani untuk mengekspresikan diri Anda sendiri? Bahkan menurut saya, Anda itu adalah orang yang istimewa. Yang membuat saya nggak percaya diri dan diam itu ketika mereka membicarakan soal keluarga. Kalau soal gaya, style atau apa, itu kan bagi saya hal mudah, dan kalaupun kita nggak mampu, buat apa sih kita ngikutin gitu. Jadi yang paling bikin saya tersentuh atau apa gitu, memilih diam ketika lagi sama teman kalau sudah berbicara soal keluarga. Dan yang membuat saya nggak percaya diri itu kadang ketika saya lagi sering saya juga merasakan ketika lagi bareng-bareng lihat orang, bahkan temen yang lebih cantik atau lebih sempurna dari saya, kadang minder gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat Anda tidak percaya diri. Baik. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara saya kali ini adalah narasumber saya memiliki masalah psikis, yaitu depresi. Karena dari penyebab atau faktor depresi itu sendiri, narasumber saya memiliki tekanan batin yang sangat mendalam. Saya mengerti dan paham sampai sejauh ini permasalahan yang Anda hadapi. Di sini saya akan memberi semangat untuk Anda. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit terhadap hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicinta, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati, saat dimana orang yang kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Jika kamu sedang mengalami masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin mengatakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa-masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, dan saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima, dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Gak mungkin lah,
Masa sih dia tega? Enggak, kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah terhadap keadaan, marah kepada kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah melihat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama, hal yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya ketika mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tak bisa kamu ubah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, dan yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun akan baik-baik saja.